Perkenalkan, nama saya Marta Solina Nababan dari program studi informatika dengan NIM 11S2400006. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian praktikum kemarin. Di sini terdapat sebuah fungsi, yaitu fungsi vektor 3, di mana fungsi ini memiliki 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z, di mana semua komponen ini bertipe double atau desimal. Lalu fungsi Drag-Ratio di sini berfungsi untuk secara otomatis mencetak vektor 3 dalam format yang mudah dibaca. Selanjutnya yaitu definisi dan spesifikasi selektor. Di sini terdapat fungsi getX, yaitu untuk mengembalikan nilai dari sumbu X pada vektor 3. Selanjutnya ada fungsi getY, di mana sama seperti fungsi getX, yaitu untuk mengembalikan nilai dari sumbu Y pada vektor ketiga. Lalu di sini juga terdapat fungsi getZ. Fungsi getZ juga sama, yaitu untuk mengembalikan nilai dari sumbu Z pada vektor 3. Selanjutnya ada fungsi make vektor 3. Fungsi make vektor 3 adalah cara untuk membuat dan menganalisa objek vektor 3 dengan nilai yang ditentukan. Fungsi ini menerima 3 argumen yang bertipe double dan akan mengembalikan sebuah objek bertipe vektor 3. Make vektor 3 X, Y, Z itu untuk membentuk vektor 3 dari sudut X, Y, dan Z. Selanjutnya yaitu fungsi isOrigin. Fungsi isOrigin digunakan untuk memeriksa apakah vektor adalah vektor 0 atau origin. Fungsi ini menerima 1 argumen bertipe vektor 3 dan akan mengembalikan nilai bertipe boolean. Is-origin V yaitu di mana V adalah objek vektor 3 yang akan diperiksa. Lalu fungsi ini akan menggunakan selektor getX, getY, dan getZ untuk mengakses komponen X, Y, dan Z dari vektor V. Kemudian memeriksa apakah ketiga komponen tersebut sama dengan 0. Selanjutnya yaitu fungsi isEquals. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa kesamaan 2 vektor. Fungsi ini menerima 2 argumen bertipe vektor 3 dan mengembalikan nilai bertipe boolean. Is-equals V dan W adalah 2 objek vektor 3 yang akan dibandingkan. Logikanya yaitu fungsi ini menggunakan selektor getX, getY, dan getZ. Jika ia akan memeriksa komponen X, Y, dan Z dari vektor V sama dengan komponen yang bersesuaian dengan vektor W. Nilai yang akan dikembalikan yaitu jika mengembalikan true jika semua komponen X, Y, dan Z kedua vektor sama. Sebaliknya, ia akan mengembalikan false jika ada setidaknya 1 komponen yang berbeda. Selanjutnya yaitu fungsi isNotEquals. Fungsi ini untuk memeriksa ketidaksamaan 2 vektor. Fungsi ini menerima 2 argumen bertipe vektor 3 dan akan mengembalikan nilai bertipe boolean. Fungsi isEquals V dan W adalah 2 objek yang akan dibandingkan juga. Fungsi ini akan mengembalikan true jika kedua vektor tidak sama. Lalu sebaliknya akan mengembalikan false jika kedua vektor sama. Selanjutnya yaitu fungsi max2. Fungsi ini digunakan untuk mencari bilangan terbesar di antara dua bilangan vektor. Fungsi ini menerima 2 argumen bertipe double dan akan mengembalikan nilai bertipe double. Max2 XY
adalah dua bilangan bertipe double yang akan dibandingkan. Jika X lebih besar dari Y, maka akan mengembalikan X. Selain dari situ, mengembalikan Y. Selanjutnya yaitu fungsi min 2. Fungsi min 2 digunakan untuk mencari bilangan terbesar di antara dua bilangan. Fungsi min 2 menerima dua argumen bertipe double dan akan mengembalikan nilai bertipe double. Min 2xy adalah objek yang akan dibandingkan. Jika X lebih kecil sama dengan Y, maka akan mengembalikan X, dan selain itu akan mengembalikan Y. Lalu, di sini terdapat vektor max. Vektor max berfungsi untuk mencari komponen terbesar antara dua vektor. Vektor max menerima dua argumen bertipe vektor 3 dan akan mengembalikan nilai bertipe vektor 3. Vektor max VW adalah dua vektor yang masing-masing memiliki komponen X, Y, dan Z. Fungsi ini menggunakan max vektor 3 untuk membuat vektor baru. Untuk setiap komponen X, Y, dan Z, fungsi memanggil max 2 untuk membandingkan komponen dari kedua vektor. Untuk mencari komponen terbesar dari dua vektor 3, kita menggunakan 3 langkah. Yang pertama yaitu kita ambil komponen X dari kedua vektor dan cari nilai terbesar menggunakan max 2. Yang kedua, kita lakukan hal yang sama untuk komponen Y. Yang ketiga, kita ambil komponen Z dan cari nilai terbesar. Hasilnya adalah vektor baru yang memiliki komponen terbesar dari kedua vektor yang diberikan. Selanjutnya yaitu vektor min. Vektor min berfungsi untuk mencari komponen terkecil antara dua vektor. Vektor ini menerima dua argumen bertipe vektor 3 dan mengembalikannya bertipe vektor 3. Pertama, kita akan membandingkan komponen X dari kedua vektor yang mengambil yang terkecil. Kemudian, melakukan hal yang sama untuk komponen Y dan Z, dan hasilnya adalah vektor baru yang terdiri dari komponen terkecil dari setiap sumbu dari kedua vektor yang dibandingkan. Selanjutnya yaitu fungsi magnitude. Fungsi magnitude yaitu untuk menghitung magnitudo atau panjang vektor. Fungsi magnitudo menerima satu argumen bertipe vektor 3 dan akan mengembalikan nilai bertipe double. Untuk menghitung panjang dari vektor 3, yang pertama, kita mengambil komponen X, Y, dan Z dari vektor. Kemudian, kita mengkuadratkan setiap komponen dan menjumlahkan hasilnya. Setelah itu, fungsi ini mengambil akar kuadrat dari jumlah tersebut untuk mendapatkan magnitudo, dan akhirnya membulatkannya hingga 2 angka desimal. Selanjutnya yaitu fungsi dot product. Fungsi dot product yaitu untuk menghitung dot product dari dua vektor. Fungsi dot product menerima dua argumen bertipe vektor 3 dan akan mengembalikan nilai bertipe double. Fungsi ini mengambil komponen X, Y, dan Z dari kedua vektor, lalu mengalihkan masing-masing komponen, dan kemudian menjumlahkan hasilnya. Akhirnya, fungsi ini membulatkan hasil hingga 2 angka desimal untuk mendapatkan nilai akhir yang jelas. Selanjutnya yaitu cross product. Fungsi cross product menerima dua vektor, yaitu V dan W, dan menghitung hasil pengalihan dan pengurangan mereka. Lalu fungsi ini melakukan dengan mengambil komponen Y dan Z dari kedua vektor untuk menghitung komponen X hasil. Kemudian menggunakan komponen Z dan Y dan X untuk menghitung komponen Y.
Lalu yang terakhir, menggunakan komponen X dan Y untuk menghitung komponen Z. Setelah itu, hasilnya adalah vektor baru yang dibentuk dari komponen-komponen yang telah dihitung. Selanjutnya yaitu fungsi normalis. Fungsi normalis menerima satu argumen bertipe integer dan akan mengembalikannya bertipe fungsi normalis menerima satu argumen bertipe vektor 3 dan akan mengembalikan nilai bertipe vektor 3. Yang kita lakukan yaitu yang pertama, fungsi ini menghitung magnitudo dari V. Jika magnitudo adalah 0, yang berarti vektor tersebut adalah vektor 0, maka fungsi mengembalikan vektor 0,0,0. Lalu, jika magnitudo tidak 0, fungsi akan membagi setiap komponen dari vektor V dengan magnitudo tersebut untuk mendapatkan komponen vektor normalisasi. Yang kemudian dilakukan yaitu membulatkan kedua tempat desimal. Lalu, fungsi akan mengembalikan vektor normalisasi yang baru dibuat. Setelahnya ini adalah fungsi Engel. Fungsi Engel digunakan untuk menghitung sudut antara dua vektor dalam radian. Pertama, kita akan menghitung dot produk dari kedua vektor. Kemudian, kita cari panjang masing-masing vektor. Setelah itu, kita bagi dot produk dengan hasil kali panjang kedua vektor untuk mendapatkan rasio kosinus dari sudut. Fungsi akos lalu digunakan untuk mendapatkan sudut dalam radian dari rasio tersebut. Yang terakhir, kita bulatkan hasilnya ke dua tempat desimal dan mengembalikannya. Setelah ini yaitu fungsi Engelrod digunakan untuk mengonversi sudut radian ke derajat. Fungsi ini menerima satu argumen bertipe double dan mengembalikannya bernilai double. Yang kita mulai yang pertama yaitu memberikan sudut dalam radian sebagai input. Kemudian, fungsi ini akan menghitung derajat dengan mengalihkan radian dengan 180 feet. Selanjutnya yaitu fungsi distant. Fungsi distant yaitu untuk menghitung jarak antara kedua vektor. Fungsi distant menerima dua argumen bertipe vektor 3 dan akan mengembalikan nilai bertipe double. Fungsi ini pertama-tama menghitung selisih dari setiap komponen X, Y, dan Z antara kedua vektor. Setelah itu, masing-masing selisih tersebut dikuadratkan dan kita jumlahkan hasil kuadratnya. Dengan menggunakan akar kuadrat dari jumlah ini, kita mendapatkan jarak antara kedua vektor. Akhirnya, hasil jarak ini dibulatkan ke dua tempat desimal agar lebih mudah dibaca. Setelah itu yaitu fungsi scale. Fungsi scale yaitu untuk melakukan scaling pada vektor. Fungsi scale menerima satu argumen bertipe vektor 3 dan satu argumen bertipe double. Lalu akan mengembalikan nilai bertipe vektor 3. Fungsi scale ini digunakan dengan mengalihkan setiap komponen X, Y, dan Z dari vektor V dengan T. Kita mendapatkan vektor baru yang terbesar atau diperkecil. Hasil akhir adalah vektor yang baru yang dikembalikan oleh fungsi ini. Selanjutnya yaitu fungsi add vector. Fungsi add vector digunakan untuk menjumlahkan dua vektor. Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan fungsi dua vektor yaitu V dan Y. Dengan menjumlahkan setiap komponen X, Y, dan Z dari kedua vektor, kita mendapatkan vektor baru yang merupakan hasil penjumlahan. Hasil akhir adalah vektor baru yang dikembalikan oleh fungsi ini.
Selanjutnya yaitu fungsi subvektor. Fungsi subvektor digunakan untuk mengurangkan dua vektor yaitu V dan W. Subvektor menerima dua argumen bertipe vektor 3 dan mengembalikan nilai bertipe vektor 3. Dengan mengurangkan setiap komponen X, Y, dan Z dari vektor W dari vektor V, kita mendapatkan vektor baru yang merupakan hasil pengurangan. Hasil akhir adalah hasil baru yang dikembalikan oleh fungsi ini. Selanjutnya yaitu fungsi mulvektor. Fungsi mulvektor digunakan untuk melakukan perkalian komponen dua vektor. Fungsi mulvektor menerima dua argumen bertipe vektor 3 dan mengembalikan nilai bertipe vektor 3. Fungsi ini digunakan dengan cara yaitu mengalihkan setiap komponen X, Y, dan Z dari kedua vektor. Hasilnya adalah vektor baru yang merupakan produk komponen dari V dan W. Fungsi ini mengembalikan vektor hasil perkalian tersebut. Fungsi mulvektor selanjutnya yaitu divektor. Fungsi divektor digunakan untuk mengambil komponen dua vektor atau menangani Selanjutnya yaitu fungsi divektor. Fungsi divektor yaitu untuk membagi komponen dua vektor atau menangani pembagian dengan vektor. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe vektor 3 dan mengembalikan nilai bertipe vektor 3. Selanjutnya yaitu fungsi safediff. Fungsi safediff itu untuk membantu fungsi safediff. Fungsi ini membantu untuk menangani pembagian dengan nol. Fungsi ini memiliki dua argumen bertipe double yaitu A dan B. Pertama, jika A sama dengan 0 dan B juga sama dengan 0, maka fungsi ini mengembalikan 0. Untuk menghindari mengembalikan 0 untuk menghindari NaN pada kasus 0 per 0. Yang kedua yaitu jika A tidak 0 tetapi B sama dengan 0, fungsi ini akan mengembalikan infinity sebagai hasilnya karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Dan yang ketiga yaitu jika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi, fungsi ini akan melakukan pembagian normal A dibagi B dan mengembalikan hasilnya. Selanjutnya yaitu fungsi reflect. Fungsi reflect digunakan untuk menghitung pantulan dari vektor V terhadap vektor W. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe vektor 3 yaitu V dan W dan akan mengembalikannya bernilai vektor V. Yang pertama yaitu fungsi ini menghitung dot product antara V dan W menggunakan fungsi dot product. Hasilnya dikalikan dengan 2 untuk mendapatkan komponen refleksi. Kemudian, vektor W di-scaling dengan hasil perkalian tersebut menggunakan fungsi scale. Akhirnya, fungsi ini mengurangi vektor V dengan vektor yang telah di-scaling untuk mendapatkan vektor pantulan dan mengembalikannya sebagai hasil. Selanjutnya yaitu fungsi lerp. Fungsi ini digunakan untuk melakukan interpolasi linear antara dua vektor. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe vektor yaitu P dan W serta satu argumen bertipe double yaitu T dan akan mengembalikan nilai bertipe vektor 3. Yang pertama yaitu fungsi ini menghitung hasil perkalian skala dari vektor V dengan 1 dikurang T menggunakan fungsi scale. Yang kedua yaitu vektor W di-scaling dengan T. Dan yang terakhir, kedua vektor yang telah di-scaling tersebut dijumlahkan menggunakan fungsi add vektor dan hasilnya adalah vektor interpolasi yang dikembalikan.
Selanjutnya yaitu ada fungsi round to two, yaitu fungsi untuk menerima satu argumen bertipe double yaitu x. Fungsi ini mengalihkan x dengan 100, lalu membulatkannya ke bilangan bulat terdekat menggunakan round, lalu membagi hasil dengan 100 untuk mengembalikan nilai double yang dibulatkan hingga 2 tempat desimal. Yang selanjutnya yaitu fungsi round to one, yaitu fungsi menerima satu argumen bertipe double. Fungsi ini mengalihkan x dengan 10, lalu membulatkannya ke bilangan bulat terdekat menggunakan round, lalu membagi hasilnya dengan 10 untuk mengembalikan nilai double yang dibulatkan hingga 1 tempat desimal. Kita akan melakukan pemanggilan menggunakan main.io, dan untuk menjalankannya kita menggunakan main.do. Nilai x, y, dan z disimpan sebagai double dan menggunakan readline. Begitu juga dengan nilai x2, y2, dan z2. Lalu kita membuat vektor v menggunakan max vektor dengan komponen x1, y1, dan z1. Yang selanjutnya yaitu kita membuat vektor w menggunakan max vektor 3 dengan komponen x2, y2, dan z2. Selanjutnya yaitu kita membuat pemanggilan yaitu put sterling $P sama dengan plus so v. Ini berfungsi untuk pemanggilan fungsi dan mengonversi nilai dari tipe data ke dalam bentuk string sehingga dapat ditampilkan. Begitu juga selanjutnya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.